Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi yang berjudul empati dan Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap empati. Empati adalah suatu keadaan yang membuat orang itu merasa dirinya dalam keadaan atau perasaan yang sama dengan orang lain. Dengan kata lain, empati itu adalah sebuah rasa iba atau prihatin kepada orang lain yang tengah mengalami suatu musibah. Lah, kita mungkin dalam kehidupan sehari-hari pernah memiliki rasa empati, tetapi secara tidak sadar, karena sikap empati itu akan muncul apabila kita merasakan apa yang orang lain rasakan, dan kita juga mampu menempatkan diri kita sebagai orang lain. Nah, ketika kita merasakan seperti itu, berarti kita sudah memiliki rasa empati. Dalam Islam sangatlah dianjurkan umatnya untuk memiliki sikap empati, karena sikap empati itu salah satu akhlak yang terpuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Musa radhiyallahu an, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-mu'minin lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Rawahul Bukhari. Dari Abi Musa radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu seperti sebuah bangunan yang saling mengokohkan. Jadi hadis di atas secara tidak langsung itu mengajarkan kepada kita bahwa seorang mukmin itu harus merasakan yang dirasakan oleh mukmin lainnya. Contohnya, ketika ada teman atau saudara kita yang merasa sakit, jadi kita harus juga merasakan sakit. Sebaliknya, ketika ada saudara atau teman kita bahagia, berarti kita juga harus merasakan bahagia. Setelah kita memahami pengertian dari empati, di sini saya akan memberikan contoh dari sikap empati. Yang pertama yaitu menghibur teman yang sedang bersedih dengan cara menemaninya dan mendengar keluh kesahnya. Yang kedua, itu memberikan dorongan kepada orang lain atau teman yang mengalami kesedihan, kesusahan atau kekecewaan. Di sini contoh dua ini mungkin contoh yang sangat ringan, maksudnya kita sangat sering mengalami hal-hal seperti ini, seperti ketika kita ada teman atau saudara yang merasa sedih atau terlihat sedih, terlihat kecewa, terlihat galau atau apapun itu ya, kita pasti bertanya-tanya, mengapa kok mbak itu terlihat sedih, kan begitu. Lah, rasa itu adalah yang dimaksud dengan rasa empati. Nah, setelah kita melihat teman kita atau saudara kita tadi sedih, jelas kita menghampirinya. Terus kita bertanya, mengapa mbak kok sedih? Lah, setelah itu kita akan tahu jawaban dari teman kita atau saudara kita tadi. Nah, kalau teman kita atau saudara kita ini tadi yang terlihat sedih itu membutuhkan tempat cerita, ya kita sebagai teman harus menjadi pendengar yang baik. Kita harus mendengar keluh kesahnya dengan penuh perhatian. Kalau mereka membutuhkan dorongan, ya kita dorong, kita bantu. Kalau teman kita membutuhkan masukan,
ya kita berikan masukan semampunya kita. Kalau teman kita butuh refreshing, ya kita ajak jalan-jalan gitu. Itu contoh ringan. Kalau ya contoh kedua, mungkin ketika ada saudara kita yang terkena musibah banjir atau gempa bumi atau gunung meletus, nah itu apabila kita seseorang yang mampu, maka seharusnya yang kita lakukan yaitu memberikan sumbangan, memberikan bantuan, memberikan semangat. Nah, itulah contoh-contoh dari sikap empati dalam kehidupan sehari-hari yang banyak kita temui. Ini saya akan menjelaskan tentang menghormati atau hormat. Menghormati juga bisa dimaknai dengan menaruh hormat. Menaruh hormat adalah sikap yang menunjukkan rasa sopan, takdim, dan penghargaan kepada seseorang atau sesuatu, seperti contohnya menghormati orang tua dan menghormati guru. Menghormati orang tua terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul adzim. Pada penggalan ayat yang berbunyi wabil walidaini ihsana, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kita sebagai seorang anak harus menghormati dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Cara menghormati orang tua. 1. Ketika orang tua masih hidup. Poin A. Memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Poin B. Membantu pekerjaannya. Poin C. Mendengarkan nasihatnya. Poin D. Membahagiakan keduanya. Jadi ketika orang tua kita masih hidup, kita harus menggunakan waktu sebaik mungkin untuk berbuat baik dan membahagiakan mereka yang telah berjasa untuk kita. 2. Ketika orang tua sudah meninggal, cara menghormatinya antara lain. Poin A. Mendoakan mereka setiap saat agar mendapatkan ampunan Allah. Seperti kita sehabis sholat, kita bisa mengirimkan doa dan membacakan tahlil. Poin B. Melaksanakan wasiatnya. Poin C. Menyambung, menjalin, dan menjaga silaturahmi yang telah dilakukan oleh kedua orang tua. Poin D. Menjaga nama baik mereka. Menghormati guru. Seperti kita ketahui, guru adalah orang yang membimbing, mendidik, dan memberikan ilmu pengetahuan kepada kita. Jadi sebagai seorang siswa atau murid, kita harus menghormati dan berbuat baik kepada guru. Dan bagaimana caranya menghormati guru? Cara menghormati guru antara lain. 1. Mengucapkan salam apabila bertemu. 2. Memperhatikan apabila diajak bicara di dalam atau di luar kelas. 3. Rendah hati, sopan, dan menghargai. 4. Mendengarkan nasihatnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Si Amin suka makan ceri, si Rizky suka makan kelapa. Kami akhiri penjelasan ini. Bu dosen, izinkan kami dapat nilai A. Wassalamualaikum warahmatullahi